Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas karunia dan nikmat Allah kita diperkenankan untuk berkumpul dan bermajelis dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan keadaan yang kondusif untuk terus memperdalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saudara-saudara kita mungkin kesulitan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, maka Allah berikan peluang yang lain kepada mereka. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka memiliki waktu yang tidak selonggar dan selapang dengan kita. Mereka, saudara-saudara kita, dibukakan peluang untuk mereka semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala bersabar dari musibah yang dialami, pahala berjihad fisabilillah, dan juga peluang dari saudara-saudara kita yang ditakdirkan untuk menjadi seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita merasa malu dengan saudara-saudara kita di Palestina, termasuk anak-anak di Palestina, dalam kondisi mereka dijajah, dalam kondisi tidak aman, tapi ribuan dari anak-anak Palestina mereka adalah para penghafal Al-Quran. Bahkan termasuk mereka yang menemukan metode-metode cepat untuk menghafalkan Al-Quran. Dan termasuk pada hari ini berita yang cukup sedih bagi kita semuanya, salah seorang ulama yang juga menemukan metode hafalan cepat dari Gaza telah gugur syahid bersama keluarganya, yang beberapa waktu lalu juga datang ke Indonesia untuk menyampaikan materi tentang metode cepat menghafal Al-Quran. Maka berita pada hari ini, beliau bersama keluarga, karena rumah beliau dibombardir oleh Zionis Israel, beliau gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kesempatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kondisi yang mungkin secara umum aman, walaupun secara khusus memang masih ada kendala-kendala di negeri ini, namun secara umum kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan dan maksimalkan, salah satunya untuk bertafakuh fiddin, memperdalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah menjadikan kita semuanya lalai dan lengah. Justru kita harus selalu bersiaga dan juga terus mengokohkan posisi kita dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan mempelajari, mengkaji dan membahasnya, dan juga berupaya secara maksimal untuk bisa mengamalkannya.
Mudah-mudahan upaya kita ini benar-benar mendapatkan ridho, mendapatkan bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul berusaha untuk memupuk iman di dalam diri kita. Karena kesiapan iman ini adalah yang pertama sebelum kesiapan-kesiapan yang lainnya. Sesungguhnya keberanian dari kaum muslimin itu berasal dari subatul qalbi, yaitu teguhnya hati kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha untuk memupuk iman itu dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita, yakni dengan terus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah. Jika semakin taat berarti semakin bertambah iman. Dan jika semakin jauh dari ketaatan, semakin banyak maksiat, maka semakin kecil dan tipis iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan taat dan berkurangnya dengan maksiat. Bertambahnya dengan amalan-amalan yang ma'ruf dan berkurangnya dengan perbuatan-perbuatan munkar. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan dosa-dosa. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai bentuk upaya kita meningkatkan kualitas takwa, selain kita mengenal yang ma'ruf dan menjalankannya, juga kita wajib mengenal yang munkar serta menjauhinya. Maka secara khusus di hari atau di malam Jumat atau Kamis malam kedua, kita bersama-sama belajar, mengkaji, membahas tentang dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah. Pada bab yang terdahulu, yaitu dosa besar nomor 48, kita sudah membahas bab tentang hukum gambar dan patung. Dan kita sudah membahasnya dari hasil olah dari para ulama, artinya hasil dari istinbat, yaitu pengambilan kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Maka kita sudah membahasnya bagaimana pendapat dari penulis kitab ini dan juga yang senada dengan beliau tentang hukum gambar dan juga patung, dan juga kita membahasnya bagaimana pandangan dari saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, dan juga kita sudah membahasnya bagaimana dari hasil himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini sudah kita bahas. Maka malam hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masuk pada dosa besar nomor 49. Al-Kabiratut Tasi'atu wal Arba'un. Dosa wa syaqqus thawbi wa halqur ra'si wa natafahu wa du'a bil wail was subur indal musibah. Dosa besar nomor 49 yaitu al-latamu, memukul, maksudnya memukul wajah, menampar pipi. Kemudian niyahah, yaitu meratapi dengan cara berteriak-teriak, menjerit-jerit, itu namanya niyahah. Kemudian wasyaqqus thawb, merobek-robek baju. Kadang juga ada merobek saku, ya, baju. Kemudian juga menggunduli rambut. Kemudian menyeru, ya, berteriak dengan mengatakan celaka atau alangkah malangnya, ini namanya as-subur, ya.
celaka, alangkah malangnya dan sebagainya. Indal musibah, ketika dapat musibah. Jadi dosa besar nomor 49 adalah meratapi musibah yang menimpa, termasuk yang paling sering adalah meratapi mayit yang meninggal, meratapi orang yang meninggal dunia. Ini dimasukkan oleh beliau Imam Az-Zahabi dalam kitabnya termasuk dosa besar nomor 49. Artinya ini bukan perkara ringan, karena memang banyaknya hadis-hadis Nabi yang memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang meratapi musibah yang menimpanya, termasuk meratapi kematian yang menimpa orang-orang yang dicintainya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ada banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahasnya secara bertahap dan perlahan. Semoga Allah berikan kemudahan dan pemahaman yang benar dan mendalam bagi kita semuanya. Rawaina fi Sahihil Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khudud. Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipinya dan juga merobek-robek saku bajunya dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini bagian dari ratapan. Jadi ketika ada orang yang mendapat musibah, baik menimpa dirinya atau ada musibah dengan meninggalnya orang-orang yang dia cintai. Apakah orang tuanya, pasangannya, anaknya, saudaranya. Lalu mereka memukul-pukul pipi. Kemudian merobek-robek saku, termasuk merobek baju, dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, seruan jahiliyah di sini yaitu bentuk ratapan, ya histeris, termasuk juga nanti akan lebih detail pada hadis-hadis lainnya dengan mengatakan alangkah malangnya nasib dia, ya, betapa baiknya dia, tapi kenapa dia meninggal dan sebagainya. Ini adalah seruan-seruan jahiliyah. Kemudian warwaina fi sahihaihima an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan kepada kita dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqah. Jadi maksudnya Rasulullah mengatakan, kami berlepas diri dari solikoh, halikoh, dan syaqah. Ya. Berlepas diri dari 3 kelompok manusia, yaitu solikoh, halikoh, dan syaqah. As-saliqatu, siapa salikoh? Allati tarba'u sautahu bin niyahah. Salikoh itu adalah wanita-wanita yang meninggikan suaranya ketika meratap. Jadi ini bentuknya bentuk muannas, perempuan. Karena memang biasanya wanita ini karena perasaannya lebih lemah, lebih halus kalau boleh dibilang, sehingga kebablasan akhirnya saking sedihnya lalu dia menjerit-jerit, berteriak-teriak histeris saat ada dari keluarganya yang meninggal dunia atau tertimpa musibah. Musibahnya sebenarnya umum, mungkin kecelakaan dari keluarganya atau mungkin ada yang meninggal dunia, apalagi dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Biasanya yang lebih histeris itu biasanya kaum wanita. Yang laki-laki mayoritas secara umum lebih tenang, ya, daripada kaum wanita.
Ini sesuatu yang sebenarnya bila tidak melampaui batas itu hal yang dimaklumi atau hal yang wajar. Tapi ketika ada wanita menjerit-jerit, meninggikan suaranya, meratapi si mayit dengan suara yang tinggi, maka ini termasuk orang-orang yang dimana Rasulullah SAW berlepas diri. Dan berlepas diri artinya Rasulullah tidak tanggung jawab. Artinya Rasulullah itu tidak menganggap bagian dari beliau. Namanya barok itu lawan dari wala. Kalau wala itu artinya loyalitas, kalau barok disloyalitas. Kalau wala itu mencintai, menyayangi, kalau barok itu artinya memusuhi. Kalau wala itu kita setia kepada yang kita wala tadi, kalau barok berlepas diri. Maka ini sangat berat. Rasulullah mengatakan kita berlepas diri dari wanita-wanita yang meninggikan suaranya ketika niyahah, ketika meratap. Biasanya mengatakan apa ya Pak Dewa ya kalau di sini? Mungkin menyebutkan kebaikannya. Walaupun sebenarnya menyebut kebaikan orang meninggal sebenarnya bagus, tapi kalau dalam konteks meratap karena penyesalan, wong iki sajane api, apa kok ya Allah engkau ambil wong iki api dan sebagainya, teriak-teriak misalkan begitu. Maka ini termasuk shaliqah, wanita yang meninggikan suaranya ketika meratap. Kemudian wal haliqah allati tahliku sya'raha, yaitu wanita-wanita yang mencukur bahkan menggunduli rambutnya ketika tertimpa atau ketika ada musibah. Jadi dia ngambil gunting, potong nih. Tidak terima hatinya dengan musibah yang Allah timpakan kepada dirinya, kepada keluarganya. Jadi yang dia lakukan itu menjerit, berteriak, meratap, memotong, menggunduli rambutnya itu karena tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menerima musibah yang menimpa dirinya. Ini namanya al-haliqah. Yang ketiga wasyaqah allati tashukku siyabaha indal musibah. Yaitu wanita-wanita yang merobek-robek pakaiannya. Apakah semuanya atau sebagainya. Dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, di zaman jahiliyah sebelum itu Rasulullah SAW itu adalah bagian dari adat istiadat. Ketika ada orang meninggal bahkan harus meratap. Bahkan sampai hari ini mungkin di beberapa agama atau keyakinan itu bahkan keluarga si mayit itu akan menyewa orang. Disewa supaya apa? Meratapi bersandiwara. Harapannya semakin banyak yang meratap, semakin banyak yang menangis berok-berok, menunjukkan kepada halayak bahwa orang ini baik, orang merasa kehilangan. Jadi ada motif yang pertama, bisa jadi karena tidak menerima takdir Allah, tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah dengan melampiaskannya secara lahiriah, secara fisik. Berteriak, merobek baju, menggunur rambut, bisa jadi tidak menerima takdir Allah. Atau ada tujuan lain, menginginkan disengaja memang meratapi, bahkan menyewa orang, membayar orang untuk meratapi, agar masyarakat di sekitarnya tahu betapa banyak orang kehilangan orang tersebut yang meninggal tadi. Ya, jadi ada unsur pamer juga. Jadi orang meninggal dipamerkan. Gitu ya. Ini ada Pak mungkin di sebagian agama Konghucu atau Cina ya. Saya pernah lihat itu dibayar. Jadi ada keahlian khusus untuk nangisin mayit. Dan itu ada tarifnya Pak. Ya, jangan tertarik Pak dengan ini. Wah ini ada objek lagi nih. Latihan nangis. Harus berakting. Padahal bukan keluarga. Tidak ada hubungan kerabat. Orang lain tapi dibayar. Dibayar untuk meratapi. Nangis, teriak-teriak, bahkan mungkin adegan nyobek baju dan sebagainya. Ya, ini memang ada profesi seperti itu, ya. Dan kita jangan tertarik, Pak. Malah mek ngonotok dibayar ya gampang ya. Jangan tertarik. Ini termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW berlepas diri terhadap mereka. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian,
Di sini dijelaskan wa kullu hadza haramun bittifaqil ulama, dan semua itu haram dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada yang mengatakan ini boleh. Yang saya ketahui ittifaqul ulama, para ulama sepakat bahwasanya meratapi dengan tadi berteriak-teriak, kemudian menampar pipi, menggunduli rambut, menyobek baju, ya, itu semua diharamkan, ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Wa an Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bai'ati alla nanu, ya. Jadi ketika kami baiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berjanji, bersumpah untuk tidak melakukan ratapan terhadap orang-orang yang meninggal. Jadi ketika dulu Rasulullah itu membaiat orang-orang yang baru masuk Islam, maka biasanya ada sumpah, kami tidak akan menyebutkan Allah, kami tidak akan membunuh, kami tidak akan berzina, kami tidak akan niyahah, yaitu meratapi musibah atau berupa kematian dari keluarga yang dicintai. Ini berlaku bagi Rasulullah SAW dan para khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Maka di sana ada baiat, bisa secara langsung atau diwakilkan, dan bukan baiat kepada imam-imam kelompok tertentu, ya. Mungkin Pak Hadi Suryani pengalaman masalah perbaiatan, ya Pak. sudah ada dulu, ya. Nah, dulu di zaman Rasulullah ketika memimpin kaum muslimin, siapapun yang masuk Islam berbaiat kepada beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar dan seterusnya begitu, ya. Bukan baiat setiap kelompok ada pemimpinnya lalu baiat, ya, dengan alasan man mata walaysa fi unuqihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan belum baiat maka matinya jahiliyah. Panjenengan sudah baiat atau belum? Jadi ancam dengan hadis tersebut, siapa yang mati tanpa baiat maka matinya mati jahiliyah. Baiat adalah kepada khalifah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, itulah baru kita baiat, bukan pemimpin kelompok, ya, secara khusus. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, ketika baiat ini kata Ummu Atiyah, kami bersumpah berjanji tidak melakukan ratapan ketika mendapatkan musibah, terutama kematian dari orang-orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis lain, hadis riwayat Muslim dan juga Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua hal di tengah-tengah manusia yang bisa menyebabkan kekufuran. Siapa yang melakukannya bisa menyebabkan dia kufur. Walaupun perlu dirinci kufurnya apakah kufur akbar atau asghar, ya. Jadi ada pembagian. Syirik ada dua, syirkul akbar, syirkul asghar, syirik besar, syirik kecil. Kufur juga ada kufrun akbar dan kufrun asghar. Kufur besar dan kufur kecil. Munafik, nifak, ada nifakul akbar dan juga nifakul asghar. Syirik besar yaitu memalingkan ibadah, sorful ibadati li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa yang didefinisikan Rasulullah, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan, saingan buat Allah, sementara Allah yang menciptakan kamu. Ini syirik besar, membuat tandingan bagi Allah. Adapun syirik kecil, yaitu ar-riya, yaitu pamer ibadah, ingin dipuji, disanjung, menampakkan, memamerkan ibadah dan ketaatan. Sementara nifak besar, ya, nifak besar adalah yaitu izharul islami wa ikhfaul kufri. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran dalam hati.
Sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir, tapi karena ada rasa takut, sehingga pura-pura Islam, pura-pura jadi seorang muslim. Ini adalah nifak yang besar. Adapun nifak yang kecil, seorang muslim yang melakukan tanda-tanda orang munafik. Kalau nifak besar, pelakunya kafir, keluar Islam sebenarnya. Syirik besar juga keluar dari Islam. Kalau syirik kecil seperti riya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi amalannya hangus dan dosa besar. Jadi tidak berarti kalau ada orang riya, wah sampean kafir, keluar dari Islam. Walaupun itu dosa besar dan itu termasuk kesyirikan, tapi koridor masih dalam koridor muslim, dia seorang muslim. Begitu pula nifak besar itu kufur, dia keluar dari Islam karena menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Tapi nifak kecil, maka dia seorang muslim, tidak sampai keluar dari Islam, tapi melakukan perbuatan dan ciri-ciri orang munafik. Di antaranya, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Dia muslimah berbohong, maka cirinya melakukan ciri orang-orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak ditepati. Wa idza tumina khana, kalau diberi kepercayaan tidak amanah. Dan kalau orang itu terus-menerus melakukan nifak kecil, lambat laun bisa jadi dia terjatuh dalam nifak yang besar. Begitu pula kekufuran. Kufur besar, kufur kecil. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kufur kecil ini dia masih seorang muslim, tapi dia melakukan kekufuran. Contohnya kufur nikmat. Ada orang tidak mensyukuri nikmat, dia kufur, dia muslim, tapi tidak sampai keluar dari Islam, tapi melakukan kekufuran. Seorang istri kufur kepada suaminya. Ya, pernah mendengar hadisnya seorang wanita yang kufur kepada suaminya, yaitu suaminya sudah berbuat baik sepanjang waktu, melakukan satu kesalahan saja, lalu si istri bilang, sampean nggak pernah berbuat baik kepada saya. Jadi setahun berbuat baik, kemudian satu kali berbuat jelek, lalu mengatakan, sampean tuh nggak tahu berbuat apa nang aku mas. Nah, itu namanya kufur. Apakah langsung keluar dari Islam? Ya tidak. Ini adalah kufur kepada suami. Seperti juga tadi kufur nikmat. Nah, maka ada di antara amalan-amalan itu yang menyebutkan kekufuran, menyebabkan pelakunya kufur walaupun tidak sampai keluar dari Islam. Nah, dalam hadis ini ada dua hal di tengah manusia, yang keduanya menyebabkan mereka kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, melukai nasab, mencederai nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Melukai nasab itu banyak pengertiannya Bapak Ibu jamaah sekalian. Bisa termasuk diantaranya dalam bab sebelumnya, yaitu seseorang yang bukan anaknya atau bapaknya dianggap sebagai bapak dan anaknya. Ini merusak nasab. Ya. Boleh kita mengadopsi anak, ya, mengangkat anak, tapi tidak boleh dinasabkan kepada kita, dinasabkan kepada bapak kandungnya. Dulu Zaid bin Harithah itu seorang budak yang dimerdekakan Rasulullah SAW, lalu diangkat menjadi putra angkat beliau dan sempat dinasabkan kepada beliau, yaitu Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu dilarang, maka tetap Zaid bin Harithah. Siapa yang mengaku-ngaku seseorang itu anaknya atau bapaknya padahal bukan, maka dia telah merusak nasab. Atau sebaliknya, ada orang yang justru dia anak kandungnya atau ayah kandungnya, tapi dianggap orang lain. Ini juga merusak nasab. Atau juga mengaku-ngaku orang lain sebagai anaknya dan sebagainya. Ini termasuk merusak nasab. Ini adalah penyebab kekufuran. Yang kedua, yaitu niyahah, yaitu meratapi mayit. Ketika ada orang meninggal, diratapi. Ya. Dia menyesali, mengeluarkan kata-kata penyesalan, kenapa orang ini mati, saja ada orang ini ya, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ini harus hati-hati Bapak Ibu jemaah sekalian, termasuk dosa besar karena memang banyak hadis-hadis yang mencela bahkan menyebabkan kekufuran tadi, yaitu meratapi orang-orang yang meninggal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian ada tambahan ini yang perlu diangkat, yaitu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Saya lompati beberapa hadis karena ada kemiripan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fis sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima naiha alaihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa di alam kuburnya karena sebab ratapan kepadanya. Ini yang akan kita bahas karena Bapak Ibu jamaah sekalian, yang meratap pastinya orang yang hidup. Ya. Sementara ini mayit sudah di alam kubur. Rasulullah menyatakan mayit-mayit itu akan disiksa di alam kuburnya karena ratapan dari orang-orang yang ditinggalkan. Dan ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah seorang mayit yang meninggal harus menanggung beban siksa gara-gara perbuatan yang masih hidup? Kalau kita mengatakan, oh nggak akan disiksa, ada hadisnya. Jelas hadisnya, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi. Mayit disiksa di alam kuburnya. Tapi kalau kita mengatakan, oh iya disiksa, pertanyaannya adalah, bukankah itu perbuatan orang yang masih hidup? Kenapa orang yang tidak melakukannya kok disiksa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menyatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Sebaliknya juga Allah menyatakan, wa an laisal insanu illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapat pahala kecuali apa yang dia lakukan. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu jamaah sekalian, dalil umum di dalam Al-Qur'an bahwasanya seseorang mendapat pahala karena perbuatan dia dan orang lain tidak mendapatkan pahala karena perbuatan orang lain. Ini secara umum. Masing-masing, kalau orang beribadah pahalanya itu dirinya. Sebaliknya, seseorang juga tidak akan menanggung dosa orang lain. Sebagaimana dalam akidah Nasrani, Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah yang dilarang di dalam surga, dan anak keturunannya harus menanggung dosa seperti itu semua. Dan bila ingin terbebas dari dosa Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya harus dibaptis, harus mengikuti ajaran Yesus Kristus yang sudah menebus dosa itu semua dengan menebus dengan dirinya di tiang salib. Ini akidah yang sangat rancu sekali ya. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, yang pertama, dosa Nabi Adam dan Ibu Hawa, anak keturunannya dapat kecipratan dosanya, dan itu harus ditebus oleh Yesus Kristus kata mereka. Nah, sehingga kalau orang itu masuk agama Nasrani sudah dijamin masuk surga karena sudah ditebus, gitu ya. Nah, ini ajaran Kristen. Tapi juga di dalam sebagian kaum muslimin ada yang meyakini bahwa seseorang beramal ibadah, pahalanya bisa dikasihkan orang lain, dikirimkan, dihadiahkan kepada orang lain. Transfer pahala. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, dalil secara umum orang yang sudah meninggal tidak bisa dapat pahala, ya, kecuali dengan 3 perkara, ya. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Nah, tetapi memang ada pengecualian, di antaranya sedekah. Ini dalam hadis Bukhari, termasuk juga dalam kitab Shahihul Adabil Mufrad.
bahwa sedekah ketika dilakukan orang yang hidup niatnya untuk yang meninggal maka bisa. Artinya ini pengecualian. Dan dalil sedekah ini tidak bisa diterapkan pada ibadah-ibadah yang lainnya secara umum karena ada ayat yang secara umum tadi. Kalau itu diumumkan semua ibadah, ya nanti khawatirnya ada orang nggak usah ibadah, dolek duit, sing wake kok nek mati ya tolong kok kongkonan wong sewu bayaran, kongkon ngaji, kongkon sholat, kongkon puasa, pahalanya gawe aku bisa dolek duit tok ae. Ini jadi orang akhirnya menggampang-gampangkan. Yang kedua, nanti ada orang menggampangkan dikit-dikit kirim pahala. Dia sendiri butuh Pak dengan pahala itu. Belum tentu amalnya diterima. Dia juga tidak tahu saldo pahalanya berapa, kok dikirim-kiriman orang lain. Kenapa nggak untuk dirinya sendiri? Seolah-olah wis luwaluwi gitu ya. Memang ada pahala yang dihadiahkan untuk yang meninggal, tapi khusus saja. Tidak semua ibadah dikirimkan untuk orang lain. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mayit ini disiksa di alam kuburnya sementara yang melakukan perbuatan jeleknya adalah yang masih hidup? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Nawawi bahwasanya hadis ini yang dimaksud adalah si mayit disiksa karena ratapan keluarganya. Ketika si mayit masih hidup, dia berpesan kepada keluarga, nanti kalau saya meninggal tolong diratapi. Dan ini ternyata memang merupakan adat jahiliyah. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, biasanya orang yang sedang sakit parah itu berpesan kepada keluarganya, baik anak-anakku, keluargaku, nanti kalau aku meninggal tolong diratapi. Maka ini yang dimaksud hadis Nabi SAW. Artinya dia disiksa karena memang perbuatannya dia sendiri yang memang berpesan kepada keluarganya untuk meratapi dirinya. Kalau dia tidak berpesan dan diratapi oleh keluarganya, dosa itu ditanggung oleh yang meratap. Mayitnya nggak ikut-ikut. Ini diantara pendapat yang paling kuat. Ada beberapa pendapat lain, tapi pendapat yang insya Allah lebih kuat bahwasanya itu yang dimaksud hadis tersebut adalah ratapan dari keluarga si mayit. Karena mayit sebelum meninggalnya sudah berpesan, kalau nanti saya meninggal tolong diratapi. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya ini banyak beberapa halaman, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Saya simpulkan bahwa yang dilarang di dalam Islam dan termasuk dosa besar adalah teriakan ratapan, menjerit-jerit, kemudian menangis yang meninggikan suara, kemudian juga merobek baju, memotong, menggunduli rambut, menampar pipi dan lain-lainnya. Maka ini termasuk niyahah dan ini dilarang di dalam Islam, termasuk dosa besar. Adapun kalau menangisnya pelan, biasa-biasa saja, apalagi cuma mengalir, menetes atau terisak-isak biasa, maka itu dibolehkan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW melakukannya. Ketika salah satu putri beliau meninggal, beliau juga menangis. Ketika Rasulullah menengok Sa'ad bin Ubadah sedang sakit keras, maka Rasulullah menangis. Kemudian juga saat Ibrahim, ini putra Rasulullah SAW dari Maria Kiptia, masih bayi, usianya sekitar 18 bulan, meninggal. Ini putra Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Rasulullah menangis, mengalir air mata dari kedua mata beliau. Dan para sahabat bertanya, di antaranya Abdurrahman bin Auf dan para sahabat lainnya, Rasulullah, kenapa Anda menangis? Karena yang dipahami para sahabat seolah-olah menangisi orang meninggal itu tidak boleh. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Maka beliau menyatakan, sesungguhnya tangisanku adalah tangisan kasih sayang. Ya, tangisan Rasulullah adalah tangisan kasih sayang. Sehingga kalau ada musibah yang menimpa keluarga kita, diri kita, atau ada yang meninggal di antara keluarga yang kita cintai, boleh menangis sewajarnya, tidak sampai berok-berok, berteriak-teriak. Ini dilarang di dalam agama kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari tujuan hadis-hadis Nabi melarang ratapan adalah dikhawatirkan yang pertama,
tidak terima dengan takdir Allah. Ini yang paling bahaya. Tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa dilarang meratapi mayit? Karena akan mencegah orang-orang dari sikap sabar. Sementara sabar itu pahalanya yang paling besar. Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita ingin tahu pahala ibadah yang paling besar yang tidak ada batasannya, pahalanya digelontor di los pahala sabar. Allah menyatakan sesungguhnya Allah akan membalas, memberi pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab, bighairi mikyal, tanpa ukuran. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika hari ini, saat ini kita diuji dengan berbagai macam musibah apa saja yang menyakitkan diri kita, lalu kita sabar, maka itu adalah peluang dari Allah, kesempatan dari Allah agar kita mendapat gelontoran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meratap dikhawatirkan dia tidak sabar dan mencegah dirinya dari perbuatan sabar sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ini termasuk dosa besar karena ratapan tadi tidak menerima takdir Allah dan juga mencegah pelakunya dari sikap sabar yang dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, tapi mudah-mudahan walaupun sedikit dan singkat ada yang bisa kita ambil dan kita pegang, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Semoga kita dijauhkan dari niyahah ratapan-ratapan jahiliyah ketika tertimpa musibah, khususnya kematian orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kesabaran kepada kita semuanya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak lupa sebagai penutup, mari kita selipkan dan sisipkan di antara doa-doa kita, doa-doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palestina. Semoga Allah memberikan keteguhan, ketabahan, kesabaran, dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.